Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun kodrat yang dimiliki oleh murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan tujuan agar mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, kita pasti menyadari bahwa setiap murid memiliki kodrat dan keunikan masing-masing dalam proses belajar. Maka sudah menjadi kewajiban kita lah untuk merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang dapat memenuhi dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengembangkan dan mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengelompokkan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil murid. Mengidentifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan memberikan angket gaya belajar, berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling atau BK, dan koordinasi dengan teman sejawat. Melalui kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini, saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 8 pada materi sistem pencernaan dengan tujuan murid mampu menganalisis penyebab seseorang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menggunakan berbagai media, di antaranya buku pegangan murid, LKPD yang sudah dilengkapi dengan berita atau info terkait, serta slide PowerPoint, sehingga hal tersebut menunjukkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Dalam diferensiasi proses, pertama, saya menjelaskan materi secara konkret, lalu membagi murid ke dalam kelompok-kelompok dan membimbing mereka untuk mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD yang telah disediakan. Lengkapi. Bisa? Saya. Silakan keluarkan buku IPA-nya yang kita mau. Akan ditulis nama kelompok. Gagal ginjal. Ginjal adalah ketidak dari kelompok 4. Murid mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, dari kasus di atas, buatlah apa saja tambahan makanan yang ada di dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah teh gelas, yang kedua adalah ale-ale, yang ketiga kuku wima, yang keempat oki jelly drink, yang kelima just juice. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Any question? Ana mau bertanya, zat aditif itu bagus nggak buat tubuh? Zat aditif itu terbagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Sedangkan zat aditif alami baik dikonsumsi untuk tubuh karena terbuat dari alam. Kalau zat aditif buatan terbuat dari bahan kimia dan tidak baik berlebihan dikonsumsi untuk tubuh karena dapat merusak saraf dan otak. Bagaimana kelompok yang bertanya paham? Siap, sudah paham. Nah, silakan duduk kelompok. Adapun strategi terakhir dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi produk. Produk akhir dari proses pembelajaran ini adalah murid membuat karya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Murid yang hobi membaca akan membuat sebuah naskah komik tentang sistem pencernaan. Sementara murid yang suka menggambar akan membuat komik berdasarkan naskah yang sudah dikembangkan. Sehingga tugas akhir sesuai dengan kemampuan serta hobi masing-masing murid. Nanti kita bikin kelompok ya, bagi yang suka menggambar, nanti boleh bikin gambarnya. Bagi yang suka membaca dan mengetik, nanti yang berlaptop bikin naskahnya. Apa tugasnya? Nanti kita bikin komik tentang sistem pencernaan. Yang bikin cerita nanti bikin naskah komiknya. Yang bisa gambar nanti adalah yang mendapat tugas bikin komiknya. Nanti saling berkolaborasi. Nah, itu tugas tambahannya nanti. Jadi tadi tuh anak ngusulin kalau si Ani dia bilang iya antik kelewat rajin gitu. Itu nanti dia sambil ketawa gitu loh. Kalau si Bilnya nih, kalau kita bikin dia bilang sekali-kali nggak apa-apa lah sambil healing gitu apa? Gimana? Bagus sih. Dia juga gitu kan.
Nah, terus ya bagusnya yang jilbab warna apa? Itu bagusnya warna hijau aja nggak sih biar sama kayak gini? Jelek. Tapi di sini warna putih. Atau pakai warna putih aja? Putih aja guys. Putih aja putih. Kalau di sini jilbabnya warna apa? Kan sama warna putih juga. Warna putih aja. Nanti di sana latarnya warna apa? Biru. Di bagian kantinnya, di bagian ini warna apa bagusnya? Warna ini kuning-kuning merah gitu. Salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dalam proses pembelajaran, saya sesekali menggunakan brain break untuk mencairkan suasana, memfokuskan kembali pikiran murid. Dalam proses penilaian, saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kuis, seperti aplikasi EduPlay. Hal ini bertujuan agar murid bisa mengerjakan kuis, penilaian formatif lainnya dengan perasaan senang, sehingga tujuan pembelajaran yang menciptakan murid yang bahagia dengan setinggi-tingginya yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara akan terwujud dengan sendirinya. Terakhir, setelah saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, saya melaksanakan kegiatan diseminasi. Apa yang telah saya pelajari, yang saya lakukan, ke lingkungan komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Hal ini bertujuan agar semua bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran, sama-sama tergerak untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Terakhir, saya meminta siswa memberikan umpan balik atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Dan begini tanggapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sama Ustaz Akmal itu happy, nggak bikin ngantuk juga. Intinya mood deh. Setiap hari itu dikasih kuis. PH-nya pun mudah ya kan? Gak ribet. Terus nggak pelit nilai. Nilai kami itu selalu 100 terus. Belajar bersama Ustaz Akmal itu menyenangkan. Dan Ustaz Akmal, kalau kita belajar bersama Ustaz Akmal itu dapat mudah mengerti karena Ustaz Akmal mengajarkannya dengan rinci. Jadi belajar sama Ustaz Akmal tuh kita bisa konsultasi dan juga praktek guys. Jangan lupa belajar sama Ustaz Akmal ya. Dadah. Dengan Ustaz Akmal itu sangat menyenangkan dan seru karena saat PBM sedang berlangsung, kami sering mengadakan kuis yang sudah dikolaborasikan dengan suatu games yang membuat suasana belajar menjadi sangat seru. Saat pembelajaran berlangsung, Ustaz Akmal juga sering menghidupkan musik agar kami tidak bosan dan mengantuk. Saat pembelajaran dengan Ustaz Akmal, penilaiannya menggunakan aplikasi dan juga sering mengadakan games dan juga kuis. Ustaz Akmal menjelaskan pelajaran dengan rinci agar peserta didik dapat memahami pelajaran, dan Ustaz Akmal sangat kreatif dalam membuat bahan belajar untuk para siswanya. Seru karena Ustaz Akmal mampu mengajarkan materi dengan ringkas dan jelas dengan bahan materi yang super duper menarik dan gak mudah bikin bosan. Uniknya, Ustaz Akmal mampu menciptakan sebuah game yang berbentuk kuis dan bisa bikin kami tuh nggak bosan sama kuisnya. Demikianlah video praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan akan lahir dari murid kita bakat-bakat yang unik yang berguna untuk masa depan mereka. Pemikiran yang mau bertumbuh dan terciptanya cultural of learning atau budaya belajar. Salam merdeka belajar.